Halo, saya Wildan Muhammad Nizam dari Teknik Lingkungan 22 UIN Wali Songo, Semarang. Saya Naila Inayatus Solihah dari Teknik Lingkungan 22 UIN Wali Songo, Semarang. Saya Sherly Ayu Dianata dari Teknik Lingkungan 22 UIN Wali Songo, Semarang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Mikrobiologi Lingkungan TL 3A. Akan menjelaskan mengenai Pengelolaan limbah cair Di PT Pertamina Semarang. PT Pertamina Semarang memiliki kantor pusat dan depot penyimpanan yang berbeda. Untuk lokasi kantor pusat berada di Jalan Pemuda nomor 111 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan untuk depot penyimpanan berada di Jalan Pengapon nomor 14 Kelurahan Kemijan, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tujuan kami memilih topik ini yaitu untuk mengetahui proses pengolahan limbah cair yang ada di PT Pertamina Semarang. Dikarenakan masih banyak industri yang kurang peduli terhadap pengolahan limbah cair yang berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran yang terjadi di sekitar permukiman, tercemarnya perairan yang menyebabkan biota air terkena dampak dari limbah tersebut, dan masih banyak lainnya. Permasalahan utama yang kami angkat adalah terkait dengan pengolahan limbah cair di PT Pertamina Semarang menggunakan metode Corrugated Plate Interceptor atau CPI, Sour Water Stripper, Rotating Biologic Contractor, serta holding basing. Dikarenakan IPAL perusahaan masih dalam pembangunan, maka belum optimal pengolahan limbah cair. PT Pertamina Pengapon Semarang merupakan bagian dari Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah yang berlokasi di Kota Semarang dan mulai beroperasi sejak tahun 1968. Luas depo Pengapon sendiri mencapai 16,4 hektar dan terdapat 16 tangki BBM. Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Pertamina Pengapon Semarang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM. Pertamina Semarang merupakan satu-satunya lokasi kerja yang menerima BBM via tanker dan CV depot di area Jawa Tengah dan DIY. PT Pertamina Semarang Persero merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Perusahaan BUMN ini bergerak di bidang perminyakan. Bisnis yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero ini yaitu pengolahan minyak yang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. Oleh karena itu, PT Pertamina Persero Semarang ini merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara di Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh PT Pertamina Persero Semarang, yang pertama yaitu bahan bakar minyak atau BBM, yang terdiri dari premium dan solar. Dan yang kedua ada bahan bakar khusus atau BBK, yang terdiri dari Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Aftur. Limbah yang dihasilkan dalam suatu kegiatan produksi PT Pertamina Semarang dapat diklasifikasikan menurut fasenya sebagai limbah padat, cair, dan juga gas. Komposisi limbah yang dihasilkan oleh satu kegiatan produksi akan sangat tergantung pada bahan baku dan proses yang digunakan. Penanganan untuk masing-masing limbah yang dihasilkan oleh satu kegiatan tersebut berbeda-beda terhadap satu dengan yang lain. Penanganan limbah cair yang dihasilkan oleh industri-industri sangat tergantung dari karakteristik limbah cair yang dihasilkan, sehingga kemungkinan untuk produk yang sama dengan bahan baku berbeda, maka cara penanganannya akan berbeda pula. Sumber-sumber limbah cair adalah sisa hasil produksi minyak yang berada pada kilang FOC atau Full Oil Complex 1, LOC Loop Oil Complex 1, 2, 3, dan paraksilin. Proses pencucian tangki atau kilang akan menghasilkan limbah dengan karakteristik yang spesifik karena tangki yang dicuci ini digunakan untuk menyimpan sisa hasil produksi seperti bensin atau gasolin, minyak tanah atau kerosin, solar, dan aftur. Pengolahan limbah cair yang spesifik mengandung minyak dan logam berat akan memerlukan teknik tersendiri. Hal ini karena limbah cair dengan kandungan minyak yang tinggi akan memerlukan pengolahan yang khusus dibandingkan limbah cair yang tidak mengandung minyak. Tingginya kadar minyak yang ada dalam limbah cair untuk diolah memerlukan beberapa tahapan. Menurut Mayer Fitco pada tahun 1992, pengolahan limbah cair yang mengandung minyak ini melalui tahapan untuk memisahkan minyak dengan cairannya. Untuk pengolahan limbah campuran memerlukan beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama, pemisahan limbah campuran menjadi minyak, air, dan lumpur. Yang kedua, minyak hasil pemisahan ditampung. Yang ketiga, air limbah dengan kandungan COD, BOD, minyak, dan panel yang tinggi ditampung dan diolah secara biologis. Yang terakhir yaitu lumpur minyak dibakar di insinerator setelah dicampur dengan bulking material.
Pengelolaan limbah cair tergantung pada kontaminan yang ada dan juga laju alir dalam limbah cair tersebut. Kontaminan-kontaminan yang ada dalam limbah cair dapat diolah atau diturunkan dengan menggunakan beberapa metode antara lain secara fisik, proses, dan biologis. Pengelolaan limbah cair PT Pertamina Semarang, Jawa Tengah berusaha untuk menjaga kualitas air baik air permukaan laut, sungai, dan air tanah yang berada di wilayah Semarang. Untuk mengolah limbahnya, perusahaan menggunakan metode seperti yang pertama, Corrugated Plate Interceptor atau CPI, yaitu pengelolaan limbah cair yang memisahkan minyak yang terkandung dalam air buangan sehingga tidak terjadi pencemaran air oleh minyak. Yang kedua, Sour Water Stripper atau pemisah air asam. Sistem ini berfungsi untuk memisahkan kandungan H2S dan NH3 dari air proses, sehingga memungkinkan air proses tersebut dapat digunakan kembali. Yang ketiga, Rotating Biologic Contractor. Sistem ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran air oleh zat organik dan menjaga kadar oksigen dalam air. Yang keempat, ada Holding Basin. Sarana ini untuk memperbaiki kualitas air buangan, terutama mencegah terjadinya lolosan minyak dan meningkatkan kandungan oksigen dengan adanya unit aerator. Limbah proses berasal dari desalter effluent water dan sour water. Air limbah diproses dan dikelola secara biologi dan kimia. Setelah pemisahan kandungan minyaknya menggunakan unit Corrugated Plate Interceptor atau CPI, air limbah akan bergabung dengan sanitary water yang mengalir secara intermittent dari perkantoran. Kemudian, aliran air limbah tersebut akan diproses secara biologi. Air limbah akan dikurangi kadar kontaminannya seperti BOD, COD, amonia, fenol, sulfida, dan lainnya, menggunakan teknologi mikrobiologi. Dengan media lumpur aktif yang teraerasi di aeration pit, mikroba akan mendegradasi kontaminan hingga air limbah yang dibuang ke perairan atau laut memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Proses degradasi limbah ini memanfaatkan daur hidup mikroba dengan menggunakan kontaminan tersebut untuk menambah populasinya di dalam aeration pit. Kelebihan mikroba dalam aeration pit akan dikompensasi dengan pembuangan sebagian kecil lumpur aktif untuk kemudian diolah secara kimia menggunakan prinsip flokulasi koagulasi. Limbah yang telah diproses di IPAL akan bergabung dengan air limbah yang berasal dari oil water yang telah dihilangkan kandungan minyaknya untuk kemudian mengalami proses pengendapan lebih lanjut atau sedimentasi di impounding basin. Air limbah yang telah tersedimentasi akan mengalir menuju saluran air menuju laut. Pengolahan limbah air sangat diperlukan karena limbah cair perusahaan berupa limbah minyak yang sangat berbahaya bila mencemari lingkungan. Masyarakat sekitar akan mengalami dampak dari pencemaran tersebut. Perusahaan telah mengoperasikan sistem-sistem pengolahan limbah cair. Namun, IPAL perusahaan masih dalam pembangunan sehingga pengelolaan limbah belum optimal dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air.